Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, harga kebutuhan pokok yang merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru menyulitkan masyarakat. Warga pun rela antri dan menyerbu pembagian sembako gratis hingga pasar murah. Ratusan warga berdesakan hingga saling dorong mengantri operasi pasar murah di lapangan Desa Banjardewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menjual komoditas pangan di bawah harga pasar. Ada 5 komoditas pangan yang dijual, yakni beras, gula, telur, tepung terigu, serta minyak goreng. Murah dan kita coba untuk tetap stabil harga di Kabupaten Tulang Bawang menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini juga sudah kita lakukan 2 bulan kemarin. Jadi kita memastikan harga-harga sembako khususnya telur, beras, tepung, gula dan sebagainya di Kabupaten Tulang Bawang tetap stabil. Walaupun untuk telur kita agak sedikit kekurangan, tapi untuk sembako bahan yang saya sampaikan tadi, Tulang Bawang aman. Tidak sampai 1 jam seluruh sembako yang berada di pasar murah ini ludes diserbu warga. Sebanyak 800 warga Purbalingga juga mengantre untuk mendapatkan beras dan ikan lele gratis di lapangan Desa Kutabawa yang digelar oleh Pemkab Purbalingga. Tak hanya menyerbu pembagian beras dan lele gratis, warga juga antri membeli sembako di pasar murah. Paket sembako seharga Rp75.000 dijual dengan harga Rp25.000. Lele ini adalah salah satu program ketahanan pangan di Purbalingga. Jadi kita berikan bantuan lele dan beras gratis ini untuk masyarakat Purbalingga yang masuk dalam kategori DPKS yang memang perlu disentuh oleh pemerintah. Untuk bagaimana kita juga mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya program beras dan lele, tapi tadi ada pasar murah ya yang diserbu oleh masyarakat. Warga mengaku rela berdesakan untuk mendapatkan sembako harga murah karena harga kebutuhan pokok di pasar yang meningkat. Dari Tulang Bawang, Lampung dan Purbalingga, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pelaku UMKM menyerbu lokasi pembagian bantuan tunai di beberapa kantor pos di Kabupaten Tangerang, Banten. Bantuan yang diterima sebanyak Rp1.200.000. Pelaku usaha menengah kecil dan mikro berdatangan di Gedung Serbaguna Desa Kadu, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mendapatkan bantuan tunai yang digelar Palang Merah Indonesia dan NGO dari Australia. Untuk menghindari penumpukan antrian, panitia pelaksana membagi di beberapa kantor pos di Kabupaten Tangerang. Sedikitnya 5.000 pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang yang terdata dan terdampak pandemi COVID-19. Bantuan yang diterima sebanyak Rp1.200.000. Kenapa dibantu tunai? Karena kebutuhannya berbeda kan gitu. Ada yang untuk pertanian, ada yang untuk usaha mikro. Dan yang paling jelas bisa kita lihat dampak daripada COVID-19 itu kan sangat fatal sekali. Pengusaha besar aja banyak mem-PHK-kan. Kericuan mewarnai sidang vonis terhadap terdakwa penipuan aplikasi Quotex Doni Salmanan. Doni divonis 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Puluhan korban penipuan aplikasi Quotex terus berteriak meluapkan emosinya di ruang sidang Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Mereka kecewa kepada majelis hakim yang menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan JPU. Mereka juga menuntut agar uang mereka bisa kembali, bukannya disita negara. Doni Salmanan terdakwa penipuan aplikasi Quotex divonis 4 tahun penjara. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu 13 tahun penjara. Pembacaan dakwaan disampaikan oleh Majelis Hakim Ketua Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Menimbulkan polemik yang berkepanjangan, relokasi SDN Pondok Cina 1 akhirnya ditunda. Meski demikian, Wali Kota Depok Muhammad Idris dilaporkan kuasa hukum wali murid ke Polda Metro Jaya atas dugaan penelantaran siswa.
Siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat tetap semangat sekolah meski guru mereka tidak lagi datang ke sekolah sejak ada informasi gedung sekolah akan direlokasi. Siswa-siswi tetap berkegiatan belajar mengajar meski posisi guru mereka digantikan oleh relawan. Kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina 1 Deolipa Yumara melaporkan Wali Kota Depok Muhammad Idris ke Polda Metro Jaya atas dugaan penelantaran siswa yang menolak direlokasi ke sekolah lain. Wali Kota Depok enggan berkomentar saat ditanya soal pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. Idris mengaku dirinya sudah menyelesaikan permasalahan relokasi sekolah sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, yaitu menunda pembebasan lahan SDN Pondok Cina 1 yang dialihfungsikan menjadi pembangunan Masjid Raya. Sudah selesai. Yang rencana dipolisikan Saya gimana Pak? sudah melaksanakan arahan Pak Gubernur. Yang rencana dipolisikan gimana Pak? Jangan diperpanjang lagi. Ya. Sudah saya share semuanya itu. Kebijakan keputusan saya. Ya, dan itu semua atas arahan Pak Gubernur dan juga arahan-arahan dari kementerian. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 sudah dapat diselesaikan oleh pemerintah Kota Depok. Udah kan tadi udah itu aja. Udah itu aja ya. Oke. Urusan sekolah kan sedang diselesaikan baik-baik. Nggak usah ditambah kurangi apa. Tapi suratnya sudah dikirim ke pemerintah kota belum, Pak? Suratnya sudah dikirimkan ke pemerintah kota. Kamu tuh mau kutipan apa lagi udah jelas, jangan diperpanjang lagi, ditunda, dimusyawarah. Sejak awal relokasi SDN Pondok Cina 1 mendapat penolakan dari orang tua siswa. Bahkan upaya pengosongan SDN Pondok Cina 1 mendapat perlawanan dari wali murid. Akibatnya Satpol PP pada hari Minggu pagi gagal mengosongkan sekolah. Ketegangan dan adu argumen kedua belah pihak tidak terhindarkan setelah perdebatan alot akhirnya pengosongan ditunda. Orang tua siswa menyatakan tidak pernah ada kata sepakat terkait merger dengan SDN lain. Awal mula kronologi polemik relokasi fasilitas pendidikan ini adalah sikap pemerintah Kota Depok yang tidak menampung keluhan para wali murid. Meski akhirnya relokasi SDN Pondok Cina 1 ditunda, kuasa hukum wali murid tetap melaporkan Wali Kota Depok ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, mantan Kasubnit 1 di Tipidum Barreskrim Polri AKP Ivan Widianto memberikan kesaksian untuk dua terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Irfan mengaku diperintah oleh Agus untuk mengamankan CCTV di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3. Apa komunikasi saudara dengan Ari Cahya? Diperintahkan untuk menghadap ke Kompleks Polri Duren 3. Menghadap ke komplek. Menghadap atau maksudnya menghadap siapa? Datang, kalau komplek kan datang. Menghadap siapa? Komplek dihadap gimana? Coba. Untuk menghadap Pak Agus Nurpatria. Agus Nurpatria di komplek Polri tadi, jalan di Duren 3 tadi ya? Iya betul. Oh. Di antara dua terdakwa ini yang mana Agus itu? Siap. Agus. Coba perhatiin agak, siapa tahu udah berubah kan? Uban tambah kacamatanya. Coba lihat dulu lama, benar nggak? Benar kan? Nah, lucu memang, kan bisa aja salah bawa tahanan kan bisa saja. Baik. Kemudian setelah saudara sampai di komplek, saudara ketemu dengan terdakwa ini? Siap ketemu. Oke. Apa komunikasi saudara dengan terdakwa ini? Pas ketemu saya menghadap, melaporkan karena diperintah oleh kanit saya. Terus kemudian saya langsung dirangkul dan kemudian untuk diarahkan di CCTV yang ada di depan Gapura. Diarahkan? Siap, untuk mengambil CCTV yang di depan Gapura. Maksudnya kameranya atau apanya CCTV? CCTV kan banyak. Ya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum curiga keterangan Irfan Widianto yang mengatakan membayar penggantian DVR CCTV dengan meminjam uang temannya. JPU juga menegur Irfan karena tertawa saat menjawab pertanyaan terkait identitas temannya. Teman apa itu? Siapa itu? Enggak, ini agak ini nih, soalnya saudara yang pesan, teman saudara yang bayar. Nah ini, kenapa waktu pembayaran itu saudara tidak lapor kepada Aceh bahwa saudara tidak punya uang?
Siapa? Teman apa ini? Yang bayar ini? Teman aja, Pak. Iya, anggota polisi atau apa? Bukan, Pak. Tahu alamatnya di mana? Tidak, Pak. Ya teman nggak tahu alamatnya. Kok percaya banget teman? Bayar 3 juta loh. Ini kan agak menggelitik ini. Saudara pesan tapi bukan saudara yang bayar. Orang lain pakai m-banking menurut keterangan Apung. Siap. Betul kan? Siap. Iya, menurut. Kan nanti saya ganti, Pak. Hah? Kan nanti saya ganti. Bukan masalah yang saudara, bukan ditanya saudara ganti atau enggak. Nanti ditanya lagi, mana betul enggak saudara ganti? Buktinya kan susah. Kenapa harus dia? Teman itu anggota Polri atau apa pekerjaannya? Pekerjaannya bisnis biasa aja, Pak. Bisnis. Ya kan kita teman saja, Pak. Kok jangan ketawa, ini loh menggelitik loh ini. Siap. Membayar loh. Siap. Sehingga terjadi tindak pidana. Pemirsa, Kakor Lantas Polri menggelar tactical floor game untuk menyusun strategi yang akan diterapkan pada operasi lilin menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung NTMC Korlantas Polri ini turut dihadiri sejumlah pihak seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jasara Harja, Bina Marga, dan ASDP. Tactical floor game ini penting untuk manajemen lalu lintas dalam rangka operasi lilin 2022 yang akan digelar 23 Desember 2022. Korlantas akan terus memonitor situasi kepadatan arus lalu lintas, melakukan rekayasa lalu lintas dan manajemen emergensi. Memiliki potensi kerawanan. Exit dari jalan tol yang ada ini langsung menuju ke wilayah kabupaten, jalan kabupaten. Jadi artinya itu ada potensi. Nah, tapi sepanjang ini kita akan coba terus monitor tentang potensi-potensi yang ada ini sehingga kita bisa memitigasi. Ya, moga-moga apa yang sudah kita kerjakan hari ini mengundang dan berkoordinasi dengan beberapa stakeholders untuk memastikan ini berjalan dengan baik. Yang tidak Pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan kepada Deddy Corbuzier menuai polemik. Masyarakat mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Menhan Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat memberikan pangkat tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier. Dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier kini memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI, termasuk mendapat gaji dan tunjangan dari negara hingga menggunakan plat nomor kendaraan TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier diberikan langsung dari Kementerian Pertahanan. Namun, Dudung membenarkan sudah ada koordinasi kepadanya sebelum pemberian pangkat tersebut. Oh, itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya, Pak? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Ya, konsekuensi sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta seluruhnya koordinasi dulu nggak sih ke Pak Kasat? Oh ya, udah, betul. Ya. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menegaskan, meski diberikan oleh Menhan, namun penjelasan tetap harus diberikan oleh Panglima TNI. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi dibalik pemberian pangkat tersebut kepada Deddy Corbuzier. Dilihat dari kacamata perundang-undangan sah-sah saja, ya. Tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Menurut PP nomor 39 tahun 2010, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Juru bicara Menteri Pertahanan sebelumnya mengatakan pemberian pangkat kepada Deddy karena kemampuan dalam komunikasi di media sosial. Pemirsa, KPU telah menetapkan nomor urut peserta pemilu 2024. 8 dari 9 parpol yang lolos parlemen tetap menggunakan nomor urut lama pada pemilu 2024 mendatang. Tujuh 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut parpol pemilu 2024.
8 dari 9 parpol pemilik kursi di parlemen memilih menggunakan nomor urut lamanya di pemilu 2019 lalu. Hanya P3 yang mengembalikan nomor lamanya dan memilih nomor baru. Berdasarkan undian, Partai Persatuan Pembangunan akhirnya mendapat nomor urut 17. Kiranya dengan nomor 17 ini nanti teman-teman akan memiliki semangat modal filosofi dari perjuangan Islam, termasuk turunnya Al-Quran, kemudian apa yang dijalankan oleh umat Islam sehari 5 waktu. Nah, ini semua adalah menjadi kebangkitan bagi umat Islam, kebangkitan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara partai yang lolos berdasarkan nomor urut adalah nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor urut 2, Partai Gerindra. Nomor urut 3, PDI Perjuangan. Nomor urut 4, Partai Golkar. Nomor urut 5, Partai Nasdem. Nomor urut 6, Partai Buruh. Nomor urut 7, Partai Gelora. Nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Nomor urut 10, Partai Hanura. Nomor urut 11, Partai Garuda. Nomor urut 12, Partai Amanat Nasional atau PAN. Nomor urut 13, Partai Bulan Bintang atau PBB. Nomor urut 14, Partai Demokrat. Nomor urut 15, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nomor urut 16, Partai Perindo. Dan nomor urut 17, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Selain 17 partai di tingkat nasional, di Provinsi Aceh akan ada 6 partai lokal yang juga akan bertarung mendapatkan kursi DPRD. Sementara itu, hanya satu partai yang dinyatakan gagal atau tidak lolos verifikasi faktual, yaitu Partai Umat. Dengan demikian, Partai Umat tidak berhak menjadi peserta pemilu 2024. Menanggapi hal ini pun, Partai Umat langsung mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu. Hasil survei Poltreking Indonesia menunjukkan Anies Baswedan sebagai calon presiden terkuat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara Ganjar Pranowo menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merilis hasil survei elektabilitas calon presiden terkuat di 5 wilayah di Pulau Jawa. Fokus survei dilakukan terhadap 3 nama yang dinilai memiliki elektabilitas cukup tinggi. Hasilnya, untuk wilayah DKI Jakarta, Anies Baswedan menduduki puncak survei sebagai calon presiden terkuat dengan meraup 49,6% suara responden. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan juga merajai survei di Provinsi Banten dengan meraup 47,6% suara responden. Lalu di peringkat 2 diduduki Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di posisi ketiga. Di Provinsi Jawa Barat, Anies Baswedan kembali meraih peringkat 1, kemudian disusul Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Ganjar Pranowo di peringkat 3. Sementara di Provinsi Jawa Tengah dikuasai Ganjar Pranowo dengan meraih 71,4% suara responden. Kemudian ada Prabowo Subianto di posisi kedua dan Anies Baswedan di posisi terakhir. Selain Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menjadi calon presiden terkuat di Jawa Timur versi survei Poltreking Indonesia. Adapun Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Anies Baswedan di peringkat 3. Survei ini digelar 26 November hingga 2 Desember 2022 lalu dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Pulau Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam hasil survei calon wakil presiden terkuat di Pulau Jawa, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul sebagai 3 teratas di 5 provinsi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menguasai wilayah DKI Jakarta dan Banten. Putra dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memperoleh 24,7% suara responden di DKI Jakarta. Disusul Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. AHY juga memuncaki hasil survei sebagai calon wakil presiden terkuat di Provinsi Banten dengan meraup 29,7 suara responden.
Diikuti oleh Ridwan Kamil dengan 16,6% dan Menparekraf Sandiaga Uno 13,1%. Sementara di Jawa Barat, posisi AHY digeser oleh Ridwan Kamil yang menduduki puncak survei dengan 29,1%. AHY berada di peringkat kedua, diikuti oleh Erick Thohir di tempat ketiga. Menteri BUMN Erick Thohir menguasai hasil survei calon wakil presiden terkuat di Provinsi Jawa Tengah dengan meraup 25,4% suara responden, diikuti oleh Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Di Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menguasai 18,6% suara responden, berbeda tipis dengan Erick Thohir di peringkat kedua dengan 18,3% dan Ridwan Kamil di peringkat ketiga. Jelang hari Natal, Persaudaraan Istri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau PIA DPR merayakan Natal di gedung DPR bersama ratusan anak panti asuhan pada Selasa sore. Acara yang pertama kali digelar usai pandemi ini diharapkan memberikan inspirasi anak panti yang kelak dapat menjadi bagian dari DPR RI. Bertempat di gedung Pustakaloka, Nusantara 4, ratusan anak dari panti asuhan merayakan Natal di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Senayan, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan kegiatan yang digagas oleh Persatuan Istri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan mengangkat tema, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, diharapkan acara ini menjadi kado Natal bagi anak-anak panti asuhan. Dalam rangka Natal, dengan mengundang anak-anak yatim piatu untuk sekitar berapa Bu? Sekitar 150 anak. Ini semua untuk kebersamaan ya dari kita semua dan berbagi kebahagiaan, berbagi kasih kepada anak-anak. Bandung Social Chic, pameran brand fashion dan kecantikan digelar di kawasan Secapa Angkatan Darat, Hegarbanah, Bandung. Acara ini sukses menyita perhatian masyarakat, mulai berbelanja berbagai brand fashion kecantikan hingga menikmati penampilan musisi nasional. Untuk mendukung pengembangan berbagai brand fashion lokal, Bandung Social Chic digelar di lapangan Secapa AD di kawasan Hergamanah, Bandung, Jawa Barat pada 9 hingga 11 Desember 2022. Bandung Social Chic merupakan pameran yang menghadirkan 80 tenan brand fashion dan kecantikan lokal, baik dari Bandung maupun nasional. Selain pameran berbagai brand fashion dan kecantikan, Bandung Social Chic kali ini juga menghadirkan puluhan tenan kuliner. Para pengunjung antusias dengan Bandung Social Chic 2022 karena berbagai produk memberikan beragam diskon dan promo. Lengkap banget buat kamu yang lagi pingin nyari baju-baju cewek atau kosmetik nih. Pokoknya cocok banget lah buat cewek-cewek buat belanja, apalagi diskon gitu. Aku juga udah belanja banyak ya. Diharapkan dengan digelarnya Bandung Social Chic dapat terus menumbuhkan industri fashion dan kecantikan nasional sebagai bagian dari bidang ekonomi kreatif nasional. Adalah pameran fashion dan beauty. Namun di sini kita combine dengan konser musik dan edukasi berbentuk talk show. Jadi nanti penonton ini bisa menikmati berbelanja sambil nonton konser dan talk show. Pada Bandung Social Chic tahun ini menghadirkan banyak musisi nasional favorit seperti Budi Doremi, Rizky Febrian, Tiara Andini, Firsa Bersari, Kahitna, hingga boyband Indonesia Smash. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung iNews melaporkan.